Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Halo, aku Lutfi. Nah, kali ini kalian pasti tadi kan bertanya-tanya kan, kenapa sih mbaknya kok pakainya annyeonghaseyo gitu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai K-Wave, yaitu Korean Wave atau gelombang Korea yang isinya itu ada K-pop, K-drama, kemudian lifestyle ataupun makanannya gitu, yang sekarang tuh banyak banget anak-anak muda kita yang mulai menggandrungi K-Wave ini. Nah, untuk membahas K-Wave ini, kita mendatangkan narasumber yang sangat-sangat kita datangkan dari jauh nih ya, dari Kendal City gitu. Nah, siapa sih narasumber kali ini? Narasumber kali ini adalah Mbak Ajeng. Annyeong Mbak Ajeng. Annyeonghaseyo Mbak Lutfi. Iya, Mbak Ajeng perkenalan dulu nih sama cinggedol-cinggedol kita. Annyeonghaseyo 친구들, 내 이름은 아정입니다. Artinya itu, halo teman-teman, nama saya Ajeng. Oke, aku juga mau ikutan ya. Boleh. Oke, aku ya mulai. Annyeonghaseyo, Lutfi Imida. Bangno yuk, bener Mbak Ajeng? Oh betul. Oh iya. Kita pinter gini tuh belajar dari mana sih? Otodidak Mbak. Kalau kamu apa? Kalau aku cuma dengerin aja sih. Wah hebat ya. Pinter banget tuh guru kita ya. Padahal kita cuma otodidak doang, dengerin doang gitu. Balik lagi sih ke YouTube ya basicnya ya. Oke. Jadi Mbak Ajeng udah tahu kan kenapa dipanggil ke sini? Sudah. Oh sudah ya. Ya sudah kita pulang aja Mbak Ajeng. Enggak. Kita bahasnya. Kita di sini akan membahas tentang K-Wave, mulai dari kalau katanya Opa Fuad tuh ya pernah tenggelam. Jadi Fuad kita Naim. Fuad Naim. Jadi kita akan membahas mulai dari kita yang pernah tenggelam sampai kita muncul ke daratan tuh. Kan gelombangnya kan dahsyat banget ya pas Iya. tenggelam itu. Oke, jadi Mbak Ajeng dulu nih kan K-Wave itu kan banyak banget ya. Ada K-pop, ada K-drama gitu kan. Nah, Mbak Ajeng tuh dulu awal mula kenal nih sama dunia Korea tuh apa dulu nih yang disukai? Kalau disukainya tuh K-pop. Pertama tahu dunia K-pop tuh karena dikenalin sama temen. Waktu kelas 1 SMP tuh kan masih zamannya Facebook tuh. Terus pulang sekolah tuh kan ke warnet. Di warnet dibikinin Facebook sama teman, terus dikenalin sama Super Junior lewat YouTube. Oh, jadi pertama kali tuh malah taunya K-pop dulu gitu ya? K-pop dulu. Oh, K-pop dulu, terus ke si Super Junior itu? Iya, sukanya sama Super Junior. Oke. Kan tadi tuh dari K-pop dulu ya, terus sukanya sama Super Junior. Selain itu Mbak, setelah tahu K-pop nih, ada yang disukai lagi nggak? Drama. K-dramanya Iya. ya? Bener sih. Bagus sih ya, itu dramanya emang bagus banget Iya sih. bagus. Kayak apa ya? Menarik gitu. Bener banget. Terus kalau K-pop biasnya siapa Mbak? Biasanya Kyuhyun. Oh, Kyuhyun. Kyuhyun tuh yang mana tuh? Yang Kyuhyun yang suaranya bagus. Oh, dari suaranya. Nah, Mbak Ajeng kan suka nih sama Kyuhyun. Yang dilihat tuh apa gitu loh pertama kali, kan banyak tuh, ada itu juga kan yang iklan mie sedap tuh sekarang. Oh, kayak yang sedap itu Siwon. Oh, Siwon. Iya, Siwon kan juga mungkin suaranya juga bagus kan sebenarnya. Apa ya? Kyuhyun tuh suaranya tuh bagus. Beda gitu loh. Lebih dia kan lagu baladnya kan bagus. Maksudnya teknik baladnya tuh Oh, jadi suka tuh dari dia yang punya lagu balad gitu. maksudnya Bagus suaranya. kalau nyanyi itu bagus. Oh, gitu. Selain itu, Kyuhyun ada lagi nggak? Kalau di Super Junior nggak ada, cuman Kyuhyun Cuma aja itu suka. tuh, itu kan personilnya banyak banget ya? Ya ada 13. Wes, hafal dong, itu hafal nggak sih mukanya satu-satu gitu? Hafal. Suaranya sampai suaranya nggak? Kalau dulu hafal, oh ini suaranya ini, Wah, suaranya ini. gila ya, hafal gitu suara 13 orang. Luar biasa sih. Terus selain suaranya yang disukai, kan Mbak Ajeng kan suka nih sama K-pop. Selain suaranya tok, masa sih kita tuh cuma suka suara tok, kan yang lainnya pasti ada lah. Ganteng. Oh, gantengnya. Itu 13 tuh cakep-cakep semua loh Mbak. Cakep-cakep semua, cuman kan ada yang visual gitu, yang lebih visual dari 13 itu. Yang dia jadi visualnya siapa Ya, gitu ya. Kalau di itu Super Junior siapa visualnya? Visualnya tuh biasa Siwon, Tapi Mbak Ajeng sukanya ke Kyuhyun. Kyuhyun. Oke. Nah, terus kalau selain ini nih, selain K-pop,
dan K-drama sampai menggeluti kayak lifestyle-nya harus kayak Korea gitu nggak sih? Enggak, cuman paling kayak beli majalahnya aja sih buat dapetin Posternya Super Junior. posternya Super Junior, posternya kayak yang tentang drama-drama gitu, pokoknya berbau tentang Korea gitu. Coba deh Mbak. Jadi ceritain dulu tuh pas Mbak Ajeng tenggelam tuh ya, yang dilakuin sebagai K-popper sejati lah ya kalau sekarang bahasanya ya. Itu tuh ngapain aja? Ya itu kan downloadin lagu kan di warnet, terus ya dengerin lagu 24 jam, terus mantengin di TV, nonton drama. Dulu kan kalau drama cuman ada di TV, belum nyampe di internet tuh nggak se-booming sekarang. Buat downloadnya tuh lebih susah dulu daripada yang sekarang. Terus beli majalahnya, ngumpulin artikel tentang Korea itu, terus belajar tentang bahasa Korea, ngeprint buku pelajaran tentang bahasa Korea dari punya temen kayak gitu. Oh, nah waktu kamu tuh suka sama K-pop tuh pas kapan tuh? Zaman kapan? Zamannya sampai kelas 1, berarti 2010. Wah gila sih ya. Terus setelah itu, jadi kan Mbak Ajeng kan suka sejak kelas 1 SMP tahun 2010 ya. Nah itu tenggelamnya tuh sampai tahun kapan? Tahun 2018 pertengahan. 2018 pertengahan, oke. Itu kan lumayan jaraknya kan lumayan jauh tuh. Nah di situ kan banyak banget tuh muncul boyband yang lainnya. Mbak Ajeng tuh sempat hijrah nggak sih? Maksudnya hijrah dari Suju ke yang lain gitu? Iya, ke BTS. Oh ke BTS. Apa yang disukai dari BTS tuh? Kalau BTS kan lagunya tuh kan enak-enak tuh. Terus ya visualnya kan ganteng. Cuma itu toh. Terus jadi itu lebih sukanya sama BTS kan. BTS kayak karena suaranya, terus karena visualnya juga. Terus kan pada zaman itu genre musiknya BTS kan beda dari boyband yang lain gitu. Oh, karena mereka itu berbeda dari yang lain, maka membuat Mbak Ajeng tuh jadi kayak suka gitu ya? Iya. Oh, kalau dulu biasanya siapa di BTS? Taehyung. Kenapa suka sama dia? Ganteng, terus suaranya bagus gitu. Karena itu ya. Yeah. Jadi emang sebagian besar tuh suka opa-opa tuh ya karena gantengnya itu sih ya? Karena visualnya sih Mbak. Ya kita nggak memungkiri ya. Ya gitu ya, cuman ya balik lagi sih ya ke kitanya gimana memaknainya ya. Oke, terus kan setelah itu kan tahun 2018 ya. Terus Mbak Ajeng memutuskan untuk berhijrah tuh. Nah, awal mula kenapa sih memikirkan aku harus hijrah nih gitu tuh kenapa? Karena lihat videonya Bang Fuad Naim, terus Fuad Bah, terus dengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, jadi kayak oh iya ternyata selama ini tuh waktuku tuh terbuang sia-sia. Terus gak cuman waktu aja sih, kayak uang juga, tenaga juga buat hal yang gak penting. Jadi ngerasa kayak dulu tuh gak penting banget gitu sampai harus beli majalah gitu. BTW itu beli majalahnya tuh uangnya gimana? Dikasih sama orang tua atau gimana? Enggak, ngumpulin dari uang jajan itu disisihin gitu. Jadi tuh niat banget ya dari uang jajan. Kan otomatis kita pas zaman SMP kan uang jajannya tuh nggak gede-gede banget lah ya kalau di Kendal tuh. Paling kisaran berapa sih? 10 ribuan atau 5 ribu gitu lah ya. SMP sekitar 5 ribu 10 ribu. Oh itu segitu. Nah terus tiba-tiba disisihin buat beli majalah itu kan. Dan itu tuh gimana ya? Nggak apa sih? Nggak bermanfaat banget gitu sih untuk beli sesuatu hal yang betul. Dan itu sudah menguras banget kan. Itu sih. Tapi kalau dulu waktu senang ya nggak mikir kayak gitu Mbak Lutfi, kayak gitu. Wah seneng aja aku dapat poster gitu kan. Terus dulu juga sampai posternya tuh dilepasin, ditempelin di dinding gitu. Sekarang masih ada nggak? Oh nggak ada, sudah hilang, udah dirongsokkan semua. Udah dirongsokkan, oke. Pas proses hijrah itu Mbak, terus kan Mbak Ajeng kan masih nempel tuh foto-fotonya. Terus yang dilakuin pas proses hijrah tuh ngapain aja? Kalau itu kan kebetulan hijrah itu kan saya udah di Semarang, jadi kan poster-poster di kamar sudah dilepasin semua. Jadi posisi hijrah saya udah di Semarang, sudah kerja di Semarang. Gitu. Nah pertama kali pas tadi kan Mbak Ajeng juga sempat bilang bahwa ada dengerin lagu juga. Nah setelah hijrah tuh yang dilakukan tuh ngapain aja?
Setelah hijrah kan otomatis ngapusin foto, hapusin drama, ngapusin lagu ya mereka. Cuman kadang masih bisa buka YouTube kan, dengerin tuh juga masih. Terus kalau ada drama yang bagus masih sempet download, cuman nggak sesering kayak sebelumnya, nggak seintens dulu lah ya. Seintens dulu. Karena kan mereka kan punya banyak banget stasiun TV lah ya. Iya. Terus nanti tuh mereka saling bersaing gitu, ngeluarin drama terbaik biar naik ratingnya kan. Iya. Jadi kita banyak banget memang pilihan untuk nonton drama Korea tuh banyak banget. Cuman ya itu waktunya itu loh menyita banget. Ngerasa nggak sih Mbak, waktunya tuh gila sih kan mereka. Ya ngerasa banget kan Mbak, apalagi kan kalau drama Korea kita nggak bisa cuma nonton 1 episode 2 episode, harus kan ketagihan terus. Kadang sih. Itu kan kalau di drama Korea kan seminggu sekali, kita rela nih nggak nonton sampai berapa minggu baru kita nonton gitu kan, masih kita maraton kan. Iya bener banget sih. Terus pas hijrah tuh Mbak, masih nonton maraton gitu nggak? Sempat kemarin berapa ya, 3 bulan setelah hijrah itu tetap masih nonton. Terus respon dari orang-orang kan tadi pas bisa tahu K-pop itu kan dari teman. Nah terus pas hijrah itu gimana respon teman-temannya? Responnya ya kayak, kok kamu malah jadi nggak suka Korea padahal kan kamu juga dulunya suka. Terus sempat nyampe di blog sama temen, terus dikasih tahu apaan sih Jeng kayak gitu kok dipermasalahin gitu. Terus kamu ngeresponnya gimana? Ya sedih, maksudnya kok kayak gini, maksudnya kan aku juga ingin berubah gitu loh, tapi orang lain nggak bisa menerima perubahan ini. Iya, terus nah kan itu teman-teman Mbak Ajeng kan kayak menolak gitu. Kenapa sih kamu harus berubah? Ini tuh udah bagus gitu, jalan kita tuh nggak ngefek juga kok kita ke agama kita gitu. Sah-sah aja kita mau suka sama siapa gitu kan. Istilahnya kan gitu sebenarnya. Cuman mereka tiba-tiba kayak dapet kamu aja yang baru hijrah, sok-sok nasehatin gitu kan. Biasanya sih rasanya gitu. Nah, pas Mbak Ajeng tuh kan udah hijrah nih. Apakah Mbak Ajeng menasehati mereka juga atau enggak? Menasehatinya lebih lewat ke status sih Mbak. Soalnya kalau dibilangin langsung tuh kan susah kan, nanti malah nggak enak di kerjaan juga, nggak enak di pertemanan, ketemu langsung tuh nggak enak. Tapi di dunia kerja, kan tadi hijrah ke dunia kerja ya, masih ada juga yang suka sama K-pop? Masih, satu tempat kerja pun ya. Terus dia responnya gimana? Ya kayak nggak suka aja gitu. Kan dulu kan mungkin kita satu temen ya, satu fandom gitu, tiba-tiba kan yang satunya, tiba-tiba akunya kan udah nggak seneng Korea nih, jadi kayak merasa apaan sih gitu. Jadi kayak ngerasa dijauhin juga kitanya ya. Nah kan sekarang Mbak Ajeng udah hijrah nih, terus udah mencoba juga nih untuk mendakwahkan ke teman-teman Mbak Ajeng. Terus tapi itu kan mereka tetap nolak nih. Terus Mbak Ajeng tuh sekarang gimana caranya untuk tetap menasehati mereka gitu? Karena kan kita pengennya kan ngerangkul mereka untuk balik lagi, ayo balik lagi dong gitu ke fitrahnya kita seperti apa? Ya kita menasehatinya ya pelan-pelan sih Mbak Lutfi, maksudnya nggak bisa langsung ayo toh kamu tuh harus ngaji, tuh opa tuh nggak bagus loh buat itu, nggak bisa. Jadi kayak pelan-pelan dulu, apa sih yang kamu suka, terus kita kasih materi bawaannya gitu loh Mbak. Kalau menurut Mbak Ajeng nih, gimana sih? Kan kebanyakan yang suka opa itu kan muslimah ya. Nah menurut Mbak Ajeng tuh gimana? Muslimah sekarang tuh menyukai opa, apakah itu boleh atau enggak? Baiknya sih nggak usah ya, kan ada orang yang patut kita sukai, paling kita cintai itu kan ya Rasulullah itu. Terus kalau misalnya kita hanya ucapan aku cinta Rasulullah kok, tapi kenyataan kan kita harus butuh bukti juga kan kita cintanya kepada beliau itu. Juga aku pernah dengar nih ada suatu hadis yang bilang nanti kita tuh saat sudah di akhirat kita kan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai gitu. Bener sih. Jadi dari situ ya kemudian tercetus untuk berhijrah gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai muslimah itu siapa nih yang mau kita prioritaskan untuk kita cintai? Apakah opa-opa ataukah Rasulullah SAW? Gitu ya Mbak ya. Oke, kalau untuk ini Mbak, itu kan untuk muslimah ya, yang harusnya siapa yang dicintai. Kalau akhir-akhir ini, kemarin-kemarin itu kan kita pernah dengar dari wapres kita sendiri kan bahwa kita
harus ngikutin Korea, harus berkiblatnya nih ke Korea nih, nyontoh orang Korea, karena kan mereka menyebarkan budaya mereka sampai keluar negeri kan, bukan cuma di mereka sendiri. Nah terus kita itu diharapkan bisa menyontoh mereka, kemudian kita tuh bisa ngikutin mereka dan kita juga bisa menyebarkan budaya kita gitu kan. Kemarin statementnya seperti itu. Nah menurut Mbak Ajeng nih gimana sih? Mungkin kalau contoh kita belajar dari mereka ini enggak apa-apa ya Mbak Lutfi, tapi kan kita harus belajar tentang budaya kita sendiri dulu, Bang, budaya orang lain. Jadi kita misalnya kita kalau di luar negeri, kita kalau nggak tahu budaya kita, apa yang mau kita bawa di luar negeri itu? Iya sih, bener banget. Memang harus basic dulu lah ya, basic. Iya. Diri kita harus tahu tentang budaya kita juga, dan ini tuh berlaku untuk kita sebagai Muslim. Kita harus tahu Islam itu tuh seperti apa gitu. Karena aku tuh pernah denger Mbak, jadi tuh di Korea itu dulu kan mereka Islamophobia ya. Cuman sekarang tuh mereka kayak aware sama Islam dan yowes biasa aja gitu. Cuman mereka tuh kayak ngelihatnya Islam tuh nggak ada spesialnya gitu, nothing special gitu untuk mereka. Jadi mereka ngerasa mereka yang Muslim aja tuh masih boleh kok ikut datang ke konser, terus nonton konser, ngefans juga sama opa-opa. Lalu kalau kita masuk Islam nih, kata orang Korea, apa spesialnya aku gitu? Nggak ada kan? Jadi ya lebih baik kita nggak masuk Islam sama sekali gitu. Jadi sekarang mereka lebih ke situ sih pandangannya. Memang kita sebagai Muslim harus balik lagi nih, basic kita ke Muslim itu harus kayak gimana. Gitu ya Mbak ya. Iya betul sekali sih Mbak. Kalau ini Mbak kan, kalau akhir-akhir ini tuh Mbak Ajeng masih sering kayak dengerin lagu Korea, terus nonton MV mereka gitu nggak sih? Alhamdulillah sih sekarang udah enggak ya Mbak. Cuman kalau dengerin, mungkin kan dengerin dari Instagram, terus YouTube, iklan YouTube gitu. Cuma dari itu doang ya. Kalau dengerin full tuh udah enggak, alhamdulillah. Iya sih, karena mereka sekarang kan juga ngarahnya tuh ke YouTube-nya tuh lebih kenceng banget sih. Iya. Semuanya kayak, apalagi kan sekarang juga iklan-iklan Indonesia juga pakai artis-artis Korea juga. Bener banget. Ya karena itu Korean Wave itu sih, Korean Wave itu udah menjalar ke semua orang. Iya, Jadi dari yang muda sampai yang tua pun iya. Kemarin aja tuh aku nemuin yang anak usia 5 tahun itu dia udah seneng banget. Jadi seneng banget sama Korea. Bayangan dia ketika nanti dia dewasa, dia tuh pengen punya suami tuh kayak gitu, kayak Korea, sampai pengen banget rambutnya juga dicat kayak gitu. Ya dipikir umur 5 tahun aja udah seperti itu ya udah Mbak. kayak gitu. Gimana generasi kita nanti ke belakangnya gitu kan, kedepannya kan bakalan kayak buat ngelurusin lagi tuh kayak susah juga sih. Kalau gitu kan juga harus dari diri kita sendiri kan, mau berubah atau enggak. Iya sih, harus balik lagi memang ke diri kita sendiri. Gitu sih. Oke, kayaknya sih gitu dulu ya Mbak ya, bincang-bincang kali ini. Nanti bisa dilanjut lagi. Terus nih, kalau pesan-pesan Mbak Ajeng buat muslimah kita nih yang ciwi-ciwi yang biasanya suka banget sama Korea, biar mereka tetap istiqomah, ataupun yang mau berhijrah lah, pesan-pesannya buat mereka apa? Jadi untuk teman-teman yang nggak suka K-pop itu jangan menghujat, jangan memaki teman-teman yang suka K-pop. Dalam artian tuh kayak opamu tuh operasi plastik, terbuat dari plastik, terus apa sih kayak banci gitu kan. Itu kan nggak boleh kan Mbak Lutfi, sama aja kan menghina kan. Nah kalau yang suka K-pop tuh yuk kita balik ke agama kita, ke Islam dengan ngaji. Banyak kok PR kita, banyak kok tugas-tugas kita yang lebih penting daripada cuman sekedar nontonin drama Korea, nonton variety show-nya, dengerin lagunya. Kan lebih baik kan kita murjaah kan Mbak Lutfi, hafalan Quran. Toh kita juga nanti ini sebagai muslimah kan kita jadi madrasah pertama untuk anak-anak kita nanti. Oke, ada tambahan lagi Mbak Ajeng? Sudah cukup Mbak Lutfi. Oh gitu ya, oke. Jadi aku bisa ngambil kesimpulan nih dari Mbak Ajeng tadi, bahwa dari pembicaraan kali ini tuh, dari sepanjang tadi ya obrolan kita tuh, yang terpenting itu adalah tadi sih, bener banget. Yang pertama adalah buat kalian yang memang dulunya bukan K-pop, jangan menghujat secara fisik.
Karena fisik itu kan memang kita manusia, mereka terlahir seperti itu ya sudah, nggak usah dihujat gitu, bukan masalah plastik atau enggak. Kalau kalian hujatnya karena itu kan berarti kalian juga menghujat ciptaan Allah gitu kan. Gitu, itu buat yang memang tidak suka K-pop dari awalnya. Jadi lebih baik kita menasehati teman-teman kita tuh secara baik-baik gitu. Karena kalau misalnya dinasehatinya juga secara kasar, kan pernah ada suatu ayat tuh yang bilang bahwa ketika kita sudah mengusik Tuhan mereka, maka dia juga akan menyerang Tuhan kita. Dan itu pun juga berlaku yang sudah hijrah. Jangan balik yang belum hijrah. Iya benar. Ya itu juga untuk yang sudah hijrah ya Mbak ya. Jadi tetap ngerangkul untuk teman-teman kita yang masih tenggelam, kita ajak pelan-pelan aja ngajaknya. Terus buat yang sudah tenggelam nih, ayo bangkit lagi, kembali lagi ke daratan, kembalilah kepada basic kalian bahwa kalian itu muslimah itu tugasnya sangat banyak. Yang pertama adalah kalian juga akan menjadi madrasatul ula untuk anak-anak kalian. Kemudian juga kalian itu akan membawa sebuah perubahan. Tegaknya suatu agama itu terjadi dari kalian para muslimah gitu. Kalau misalnya dari sekarang aja kita sudah seperti ini nih, menyukainya tuh opa-opa, menyukai karena visualnya gitu. Itu harus mulai dibenerin lagi. Apa sih yang harus kita benerin? Mulai dari akidah kita, kemudian kesukaan kita atau idola kita itu siapa. Karena tadi seperti Mbak Ajeng bilang bahwa kalian akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kalian cintai. Kalau misalnya nih kita tuh sukanya sama opa-opa, suka banget sama opa kan, maka kita juga di akhirat nanti sudah tahu kan akan dikumpulkan dengan siapa, dengan opa juga gitu. Padahal opa kita tuh bukan muslim, yang kita tahu bahwa arahnya akan kemana gitu kalau misalnya dia masih berstatus non-muslim. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke idola kita adalah Rasulullah, maka kita juga akan dikumpulkan dengan idola kita itu, yaitu Rasulullah sendiri. Dan kita bakalan tahu kan Rasulullah itu tempatnya di mana, di surga. Maka kita juga akan ikut Rasulullah ke surga juga. Jadi mulai sekarang kita harus mulai memperbaiki nih, mulai dari akidah kita, gimana rasa suka kita harusnya kepada siapa, dan juga mengubah idola kita itu semestinya kemana gitu, dan ke Rasulullah, tetap balik lagi ke Rasulullah. Dan kalau misalnya kalian sudah mulai bingung, apakah aku harus hijrah atau enggak, kok banyak banget nih teman-teman aku yang masih ke dunia K-pop, jangan khawatir, kita datang saja ke kita dan bertemu dengan teman-teman kita, yaitu dari dakwah Islam Kendal. Dan dakwah Islam ini nggak cuma ada di Kendal, tapi ada di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia gitu. Kalau misalnya kalian yang ada di Tangerang, boleh ke dakwah Islam Tangerang. Kalau di Semarang, boleh ke dakwah Islam Semarang gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Oke Mbak Ajeng, ayo kita beri penutupan ya. Ini yang terakhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.